Bab 2161. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Raja Bayangan Langit dan yang lainnya sekarang. Melihat alam bayangan langit di depannya, Ye Yunfei memikirkan Raja Bayangan Langit. Ketika Ye Yunfei masih berada di benua langit yang mendalam, Raja Bayangan Langit bersembunyi di dunia kecil dengan sekelompok sisa klan Bayangan Langit, dan kemudian tiba-tiba pergi tanpa jejak. Kali ini Sky Shadow Realm ada di sini. Jika Raja Bayangan Langit tahu, dia pasti akan kembali ke sini. Mungkin ada kesempatan untuk melihatnya lagi, pikir Ye Yunfei dalam hati. Faktanya, Ye Yunfei sangat berterima kasih kepada Raja Bayangan Langit. Saat itu, Raja Bayangan Langit meminjamkan Ye Yunfei 3 harta rahasia dari klan Bayangan Langit, yang sangat membantu Ye Yunfei, terutama menara hantu. Itu bisa dapat dikatakan bahwa tanpa menara hantu, kecepatan kultivasi Ye Yunfei mungkin tidak akan secepat itu. Menara Pantong dapat memberi Ye Yunfei banyak waktu untuk berlatih. Saat itu, ketika Raja Bayangan Langit meminjamkanku 3 harta rahasia dari klan Bayangan Langit, aku berjanji kepadanya bahwa dia akan membalaskan dendam klan Bayangan Langit di masa depan. Selanjutnya, aku harus memperhatikan mengapa klan Bayangan Langit hampir dimusnahkan saat itu. Jika memungkinkan, saya akan menepati janji awal saya dan membalas dendam untuk klan Bayangan Langit. Pada saat ini, Ye Yunfei melihat makhluk bergegas ke alam Bayangan Langit. Tidak perlu bertanya, mereka pasti masuk untuk menjelajah dan berburu harta karun. Bos, ayo masuk dan lihat juga. Dengan begitu banyak orang memasuki alam Bayangan Langit, aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan markas klan Bayangan Langit atau tanah leluhur yang tertinggal. Terlebih lagi, menara hantu telah dipanggil sepanjang waktu. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada lelaki tua itu. Jadi, Ye Yunfei masuk ke Sky Shadow Realm. Ini adalah dunia abu-abu yang dipenuhi dengan banyak energi dan hukum khusus yang dikembangkan oleh klan Bayangan Langit. Ada juga sejumlah besar pecahan jiwa yang tidak lengkap. Pecahan jiwa ini telah berubah menjadi jiwa yang tidak bersalah dalam keadaan bingung, berkeliaran, melolong, dan terdengar sangat menyedihkan. Ini adalah dunia kecil berskala relatif besar dengan variasi medan dan bentang alam yang relatif lengkap, termasuk sungai, gunung, dataran, dan gurun. Berjalan di dunia kecil ini, Anda dapat melihat banyak tembok dan reruntuhan yang rusak di mana-mana. Dari reruntuhan ini Anda dapat melihat gedung-gedung tinggi dan cemerlang pada tahun-tahun itu. Ada tambang kristal bayangan di sini. Dikatakan bahwa energi khusus yang terkandung dalam kristal bayangan sangat bermanfaat dalam menumbuhkan kecepatan tubuh. Petik 2. Itu adalah binatang bayangan langit. Dan levelnya sangat tinggi. Inti binatang buas dari binatang bayangan ini sangat berharga. Tinggi, dapat dimurnikan dan diserap secara langsung, dan juga dapat digunakan sebagai obat untuk membuat alkimia. Ayo berburu binatang bayangan ini bersama-sama, dan kemudian kita akan membagi inti binatang mereka secara merata. Tanda seru petik 2. Bahan obat, saya melihat beberapa bahan obat langka yang tidak tersedia di dunia luar. Cepat dan mulailah memetik. Ye Yunfei pergi jauh ke dunia kecil ini, dan bertemu banyak makhluk yang sedang menjelajah dan berburu harta karun, dan tampaknya panennya sangat bagus. Alam Bayangan Langit ini memiliki energi yang cukup dan hukum langit dan bumi yang maju. Setelah diisolasi dari dunia untuk waktu yang lama, sejumlah besar berbagai harta telah lahir. Tentu saja, dunia kecil ini juga sangat berbahaya. Ada sejumlah besar hantu dan monster bayangan yang menakutkan, dan ada banyak formasi mengerikan yang tersisa dari zaman kuno. Ada juga banyak medan perang kuno dan beberapa tempat berbahaya. Begitu banyak makhluk kehilangan nyawa mereka di dunia kecil ini. Dengan kekuatan dan kekayaan Ye Yunfei, dia tidak lagi tertarik untuk mengeksplorasi perburuan harta karun. Ye Yunfei sekarang memiliki terlalu banyak jenis harta. Ye Yunfei hanya akan tertarik untuk mendapatkannya kecuali itu adalah harta yang berharga. Sulit untuk membangkitkan minat Ye Yunfei pada harta biasa. Jadi Ye Yunfei sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan berburu harta karun makhluk itu. Dengan begitu banyak makhluk yang memasuki alam Bayangan Langit, mereka pasti akan menjungkir balikan dunia kecil ini. Kali ini, klan Bayangan Langit akan menderita kerugian besar. Hun Lao memandangi makhluk yang berburu harta karun di mana-mana, merasakan. Dan rambut. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan sedikit mengernyit.
Raja Bayangan Langit pasti akan membawa klan Bayangan Langit kembali ke sini untuk berkembang di masa depan. Jika semua harta di dunia kecil ini dijarah, itu memang akan menjadi kerugian besar bagi klan Bayangan Langit, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Ya, aku akan memberikan hadiah yang murah hati kepada klan Bayangan Langit. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bantu klan Bayangan Langit menjaga harta ini. Jawab Ye Yunfei, usir semua penjelajah dan pemburu harta karun di dunia kecil ini. Semua harta yang mereka dapatkan harus disimpan, dan bahkan tidak satu pun dari mereka dapat diambil. Petik 2. Ye Yunfei mengirim semua 100 master setengah kaisar di surga Pagoda Dao, keluar dan bicaralah dengan mereka. Ya, 100 kaisar-kaisar menjawab serempak. Di masa lalu, 100 master setengah kaisar ini mematuhi perintah Ye Yunfei karena Kaisar Desolate kuno meninggalkan token yang mampu mengendalikan mereka. Sekarang, bahkan tanpa token itu, mereka bersedia untuk mematuhi perintah Ye Yunfei, karena mereka mengerti bahwa kekuatan Ye Yunfei saat ini telah jauh melampaui mereka, dan membunuh mereka hanyalah masalah gerak tubuh. Setelah menerima perintah, 100 Half Emperor Master segera bubar dan bergegas keluar ke segala arah, mulai mengusir makhluk yang telah memasuki alam bayangan langit. Tapi Ye Yunfei terus masuk jauh ke dalam dunia kecil ini. Tentu saja, Ye Yunfei tidak bergerak maju tanpa tujuan, tetapi mengikuti keinginan misterius untuk memanggil menara hantu, dan terus maju. Tambang kristal bayangan besar, ini berkembang, gali dengan cepat. Tiba-tiba, sekelompok makhluk di depan berteriak dengan bersemangat, dan menemukan tambang kristal bayangan besar di pegunungan, dan mulai menggali dengan liar. Pergi, Ye Yunfei memancarkan sosoknya dan muncul di atas tambang kristal bayangan. Dengan raungan keras, dia melepaskan ratusan juta energi pedang yang menyilaukan, memenggal kepala makhluk-makhluk itu. Energi pedang yang padat menembus tubuh setiap makhluk, mengguncang semua makhluk terbang, dan lubang darah muncul di tubuh, meneteskan darah. Serahkan semua barang yang kamu dapatkan di Sky Shadow Realm segera, jika tidak, kamu akan mati. Ye Yunfei berteriak dengan tajam. Dengan minuman ini, Ye Yunfei menampilkan kungfu singa liar dari klan singa liar. Dengan kondisi Ye Yunfei saat ini, kungfu singa roar terlalu kuat. Gelombang suara mengamuk tak berujung turun dari langit, seperti ombak yang mengamuk, benar-benar menenggelamkan makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk ini hanya merasakan guntur menakutkan yang tak ada habisnya meledak di telinga mereka, mengguncang jiwa dan tubuh mereka. Semua makhluk ketakutan karena akalnya. Pada akhirnya, dia dengan patuh mengeluarkan semua harta di tubuhnya, dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini seperti terbang. Selanjutnya, setiap kali Ye Yunfei bertemu dengan makhluk yang sedang menjelajah dan berburu harta karun, dia akan langsung mengusir mereka. Pada saat yang sama, kedalaman alam bayangan langit ini, kabar baik, tanah leluhur klan bayangan langit kita ada di depan. Akhirnya kita kembali. Raja Bayangan Langit berguling ke depan bersama orang-orang dari klan bayangan langit, merasakan aura familiar di depan. Dia berteriak penuh semangat, sisa-sisa klan bayangan langit benar-benar kembali, dan kali ini, mereka baru saja memusnahkan mereka semua. Di kejauhan, ada banyak sosok hitam diam-diam mengikuti, dan salah satu dari mereka berkata sambil mencibir. Bab 2162, aura energi yang terpancar dari sosok hitam ini sangat kuat. Apalagi skill pergerakan sosok hitam ini sangat aneh, mereka bisa bersembunyi kapan saja, menahan auranya dengan sempurna, dan berbaur dengan berbagai lingkungan sekitarnya, sehingga sulit untuk ditemukan. Raja Bayangan Langit dan anggota klan Bayangan Langit sedang bersemangat saat ini, dan mereka ingin kembali ke tanah leluhur klan Bayangan Langit secepat mungkin, jadi mereka tidak menyadari bahwa ada sejumlah sosok hitam diam-diam mengikuti di belakang mereka. Tuanku Raja Bayangan Langit, sejumlah besar hutan telah memasuki alam bayangan langit dan sedang mencari semua jenis harta karun. Jika ini terus berlanjut, alam bayangan langit kita akan menderita kerugian besar. Klan Bayangan Langit tiba-tiba, berkata Raja Bayangan Langit berkata, sekarang memasuki hutan alam bayangan langit, ada banyak kekuatan besar dari 3000 dunia, dan banyak dari mereka adalah penguasa setengah kaisar. Dengan kekuatan klan bayangan langit kita saat ini, kita tidak dapat menghentikan mereka. Kita harus cepatlah menemukan tanah leluhur. Lindungi tanah leluhur. Jangan khawatir tentang hal-hal lain terlebih dahulu. Sky Shadow King menghela nafas pelan dan berkata,
Tetua itu tidak bertanya lagi, dia tahu bahwa Raja Bayangan Langit benar, kekuatan klan Bayangan Langit saat ini terbatas, jadi mereka bisa mengelola begitu banyak, jadi cepatlah dan temukan leluhur yang terpenting adalah melindungi tanah. Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar. Di alam Bayangan Langit, Ye Yunfei masih mengusir semua makhluk yang ditemuinya. Makhluk yang didorong itu sangat marah pada awalnya, ingin melawan Ye Yunfei dengan putus asa. Tapi sebagian besar makhluk itu terpesona oleh lengan baju Ye Yunfei. Ye Yunfei sekarang adalah kaisar setengah senior. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritual dalam tubuh telah melampaui semua master dari kaisar setengah, jauh lebih kuat dari kaisar setengah sempurna. Sekarang, kecuali seorang master di tingkat kaisar surga datang sendiri, jika tidak, makhluk dengan kekuatan setengah kaisar dan di bawahnya rentan terhadap Ye Yunfei. Setelah makhluk-makhluk itu melihat kekuatan Ye Yunfei, mereka ketakutan, dan mereka semua berlari dengan putus asa. Selain Ye Yunfei, ada 100 master setengah kaisar yang juga mengejar orang-orang di alam Bayangan Langit. Akibatnya, sejumlah besar makhluk yang memasuki alam Bayangan Langit untuk menjelajahi dan berburu harta karun diusir. Semua yang mereka dapatkan di alam Bayangan Langit disimpan secara paksa, dan tidak ada yang bisa dikeluarkan. Aku hanya akan mengatur beberapa formasi untuk melindungi beberapa harta yang lebih berharga, kata Ye Yunfei dalam hatinya. Oleh karena itu, dalam proses mengusir orang, jika Ye Yunfei menemukan beberapa harta yang sangat berharga, dia akan mengeluarkan bendera formasi dan mengatur beberapa formasi isolasi untuk melindungi harta ini. Atau gunakan energi bumi atau naga bumi di bawah alam Bayangan Langit untuk mengatur banyak formasi untuk melindungi harta karun itu. Ini Ye Yunfei, aku mengenalinya, dia adalah Ye Yunfei yang diburu oleh 3 kaisar surgawi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu rakus hingga ingin menelan semua harta di alam Bayangan Langit. Tapi setelah mengenali Ye Yunfei, makhluk ini melarikan diri lebih cepat. Karena pertempuran besar di benua Feixian, berita bahwa Ye Yunfei memenggal lebih dari 200 master setengah kaisar sekaligus telah menyebar ke 3.000 dunia. Ye Yunfei telah menjadi identik dengan iblis pembunuh di hati banyak makhluk di 3.000 dunia, membuat orang ketakutan. Sekarang semua orang tahu bahwa Ye Yunfei telah datang ke alam Bayangan Langit dan mengejar orang kemana-mana. Ingin memonopoli harta alam Bayangan Langit, tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi. Maka tidak lama kemudian, lebih dari separuh makhluk yang memasuki alam Bayangan Langit untuk menjelajah dan berburu harta karun hampir menghilang. Hanya beberapa orang yang sangat berani dan ingin memancing di perairan yang bermasalah, atau orang-orang dari kekuatan yang sangat kuat yang berani tinggal di dunia kecil ini. Meskipun orang-orang dari kekuatan besar ini sedikit takut pada Ye Yunfei, mereka juga memiliki kesombongan mereka sendiri dan tidak ditakuti oleh Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei bertemu orang-orang kuat itu, dia tidak sopan, dan siapapun yang berani melawan akan langsung dibunuh. Ye Yunfei, kami dari Sekte Yin yang dari benua Beidou. Ketika sekelompok orang diusir oleh Ye Yunfei, seorang lelaki tua berjubah tau hitam dan putih berdiri dan berkata dengan keras. Orang tua ini adalah kaisar setengah senior. Keluar, kalau tidak, mati. Ye Yunfei tidak peduli dari kekuatan apa dia berasal, melambaikan tangannya dan memotong cahaya pedang, langsung menembus tubuh lelaki tua itu melalui lebih dari selusin lubang darah. Ye Yunfei sekarang telah mengolah 10.000 pedang menjadi satu metode ke tingkat 1.000 pedang menjadi satu, dan menggunakannya untuk berurusan dengan setengah kaisar tingkat tinggi seperti membunuh ayam dengan pisau banteng. Lari, merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang yang dipancarkan oleh Ye Yunfei, lelaki tua itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa jika pedang tadi bukan karena belas kasihan pihak lain, dia pasti sudah mati sekarang. Tunggu. Tinggalkan semua yang telah kamu peroleh di dunia ini, lalu pergilah. Ye Yunfei memotong cahaya pedang lainnya, menghalangi di depan lelaki tua itu. Orang tua itu tidak punya pilihan selain menurut dengan patuh, mengeluarkan semua harta yang dia dapatkan di dunia kecil ini, lalu pergi dengan cepat. Melihat ini, faksi Yin yang lainnya tidak punya pilihan selain mengambil harta yang mereka dapatkan di dunia kecil ini dan melarikan diri. Karena Ye Yunfei tidak bertengkar dengan orang-orang Yin yang ini, jadi dia tidak membunuh mereka. Tanah leluhur, di depan adalah tanah leluhur klan Bayangan Langit kita. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali ke tanah leluhur. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini, melindungi tanah leluhur, dan tumbuh lebih kuat.
Pada saat ini, Raja Bayangan Langit para pria dan kuda yang memimpin klan Bayangan Langit akhirnya menemukan tanah leluhur mereka. Ini adalah kota abu-abu besar. Plakat di gerbang kota terukir dengan 3 karakter kuno, Kota Bayangan Langit. Tanah leluhur klan Bayangan Langit ada di Kota Bayangan Langit. Kota itu mencakup wilayah yang sangat luas, dikelilingi oleh tembok tinggi dan megah seperti gunung untuk melindungi kota, seperti naga raksasa tanpa ujung yang terlihat merangkak di tanah. Namun, kota besar ini telah lama ditinggalkan, tembok kota yang tinggi ditutupi dengan berbagai bekas serangan, banyak celah telah rusak, dan banyak tempat telah runtuh. Ada banyak pecahan senjata ajaib yang tersebar di tanah, serta sejumlah besar mayat abu-abu. Mayat abu-abu itu semua adalah mayat klan Bayangan Langit, karena mereka sangat kuat dalam hidup. Setelah kematian, masih ada energi mengerikan di dalam mayat, yang tidak akan membusuk setelah waktu yang lama. Dari kejauhan, lebih dari separuh bangunan di kota telah runtuh, dan ada banyak energi mengamuk yang meraung dan menderu. Ini jelas merupakan energi yang tersisa dari pertempuran. Dilihat dari jejak yang tersisa, kota raksasa ini telah mengalami pertempuran yang mengerikan. Melihat pemandangan di depan mereka, Raja Bayangan Langit dan anggota klan Bayangan Langit merasa sedikit kedinginan. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, apakah tanah leluhur klan Bayangan Langit masih ada? Pergi. Ayo masuk. Raja Bayangan Langit melambaikan tangannya dan bergegas ke kota bersama orang-orang dari klan Bayangan Langit. Tidak lama kemudian, sejumlah besar makhluk yang diselimuti kabut hitam juga masuk ke kota dengan tenang. Hei, sangat menarik untuk menghilangkan sisa-sisa klan Bayangan Langit di kota Bayangan Langit hari ini. Sosok hitam yang memimpin menemukan seringai menyeramkan. Di kejauhan, sesosok datang dari langit. Ye Yunfei ada di sini. Ada sebuah kota di depan, dan panggilan yang dirasakan oleh menara hantu sepertinya datang dari kota itu. Ayo masuk. Ye Yunfei berhenti di luar gerbang kota, bertukar kata dengan lelaki tua itu, dan kemudian bergegas ke kota dengan kilat di antara. Pada saat yang sama, dunia Xianling, Ye Yunfei, kita perlu menyelesaikan akun. Di antara kita, di markas besar Istana Tianshan, penguasa Istana Tianshan berjalan keluar dari markas dengan tangan di belakang, dan berkata dengan dingin. Kemudian dia melangkah keluar dalam satu langkah, langsung meninggalkan ruang, dan menghilang. Di sebagian besar dunia dari 3000 dunia, Master di tingkat Kaisar Surga sudah dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati, dan melakukan perjalanan antar dunia yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat. 3 Kaisar Surgawi, kamu ingin membunuh Ye Tiandi? Kamu dapat bertindak sekarang. Di ruang lain dari dunia berukuran 3000, lelaki tua buta itu berkata kepada Tian Luo dan 3 kaisar surgawi lainnya. Setelah kamu menemukan Ye Tiandi, jangan terburu-buru, sembunyi di samping, tunggu waktu terbaik, lalu luncurkan serangan mendadak, serang dengan satu pukulan, coba bunuh Ye Tiandi dalam waktu sesingkat mungkin, lalu segera pergi. Dan Anda membunuh orang selama proses tersebut. Yang terbaik adalah menahan semua aura, dan mencoba untuk tidak menjadi sasaran perjanjian kuno. Orang tua buta, apakah sekarang waktu terbaik untuk membunuh Ye Tiandi? Kaisar Tian Luo bertanya, apa yang paling ditakuti oleh ketiga kaisar surgawi ini adalah perjanjian kuno. 3 kaisar surgawi, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Bahwa Ye Tiandi sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Selain itu, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui tingkat setengah kaisar, dan bahkan mulai mendekati tingkat kaisar surgawi. Dengan kata lain, Ye Tiandi ini sekarang dianggap sebagai orang kuat di seluruh dunia dengan ukuran 3000. Jadi ketika Anda mengambil tindakan terhadapnya sekarang, tidak akan terlalu jelas untuk menggertak yang lemah. Ketika dia sangat lemah sebelumnya, kamu dulu identitas kaisar surga membunuhnya. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sehingga mudah untuk menarik perhatian perjanjian kuno. Tapi sekarang kamu pergi untuk menghadapinya, perjanjian kuno tidak perlu campur tangan. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika Anda menunggu sampai dia menerobos ke Kaisar Surga, akan sangat sulit bagi Anda untuk membunuhnya saat itu. Petik 2, kata orang buta tua itu. Apa, dia baru saja menerobos ke Kaisar setengah junior belum lama ini, dan sekarang dia adalah Kaisar setengah senior. Kelopak mata ketiga Kaisar Langit berkedut. Kecepatan kultivasi Ye Yunfei membuat ketiga Kaisar Langit merasa malu. Sekarang kamu harus tahu betapa menakutkannya bakat Ye Tiandi ini. Jika kamu tidak menyingkirkannya,
dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi kalian bertiga di masa depan. Kata lelaki tua buta itu dengan senyum masam. Oke, ayo berangkat sekarang. Bunuh Ye Tiandi. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Maka ketiga kaisar surga itu berbalik dan meninggalkan ruang kecil tempat tinggal orang buta tua itu. Bab 2163. Saat ini, di kota Bayangan Langit, Raja Bayangan Langit membawa orang-orang dari klan Bayangan Langit ke barat kota. Aula leluhur bobrok muncul di depannya. Tanah leluhur Bayangan Langit. Meskipun itu hanya aula leluhur yang bobrok dan sunyi, setiap anggota klan Bayangan Langit dipenuhi dengan kegembiraan, dan bahkan napas mereka menjadi berat. Tanah leluhur yang telah lama diimpikan akhirnya kembali. Semuanya, ini adalah tanah leluhur klan Bayangan Langit kita. Akhirnya kita kembali. Ayo beri penghormatan kepada leluhur klan Bayangan Langit kita. Sky Shadow King menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Raja Bayangan Langit memimpin semua anggota klan untuk berlutut menghadap aula leluhur, berlutut 3 kali dan mengetuk 9 kali dengan hormat. Aula leluhur ini memiliki status yang sangat tinggi di hati orang-orang Tianjing. Oke, sekarang kita masuk ke aula leluhur. Akhirnya, Raja Bayangan Langit memimpin untuk berdiri, berkata dengan lantang, dan berjalan maju. Raja Bayangan Langit, menurut catatan leluhur, aula leluhur ini memiliki formasi yang kuat. Karena formasi inilah aula leluhur ini tidak dihancurkan. Hati-hati, seorang tetua mengingatkan. Haha, tentu saja aku tahu. Hanya saja, sebagai Raja Bayangan Langit generasi ini, aku telah mewarisi metode bagaimana menghancurkan formasi ini. Kata Raja Bayangan Langit sambil tersenyum lebar. Ternyata Raja Bayangan Langit sudah tahu cara memecahkan formasi. Tetua itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ya, saat itu, ketika generasi sebelumnya dari Sky Shadow King mewariskan tahta kepadaku, dia sudah memberitahuku metode memecahkan formasi besar di sini di kuil leluhur. Tapi aku belum memberitahumu semua karena kebutuhan untuk merahasiakannya. Sky Shadow King mengangguk. Booming. Benar saja, ketika Raja Bayangan Langit mendekati aula leluhur, topeng formasi besar langsung naik, dan energi formasi yang menakutkan meletus, menutupi seluruh aula leluhur. Terlihat bahwa formasi ini sangat pintar. Raja Bayangan Langit berhenti, mengeluarkan lebih dari selusin bendera susunan kuno, melemparkannya ke depan, dan memasukkannya ke ruang di depannya. Saat berikutnya, topeng susunan di depan mulai menghilang perlahan. Jangan khawatir semuanya, saya sudah mematikan formasi ini. Dan saya sudah tahu bagaimana formasi ini bekerja. Ketika saya punya waktu, saya akan mempelajarinya dengan hati-hati, dan kemudian saya akan bisa memanipulasi formasi ini. Raja Bayangan Langit berkata pada suku di belakangnya. Oke, sekarang mari kita masuk ke tanah leluhur yang sebenarnya. Kata Raja Bayangan Langit. Aula leluhur ini adalah tanah leluhur sebenarnya dari klan Tianjing. Dan kemudian pada saat ini, hehe, sungguh pemandangan yang mengharukan. Tiba-tiba, seringai suram terdengar. Kemudian, kabut hitam yang mengerikan meletus, menutupi dunia dalam sekejap. Kemudian sosok hitam muncul ke segala arah, mengelilingi semua anggota klan Bayangan Langit. Siapa kamu? Jika kamu ingin menjelajahi dan berburu harta karun, silakan pergi ke tempat lain. Ini adalah tempat penting keluarga kita, dan orang luar tidak boleh masuk. Kulit Sky Shadow King berubah sedikit, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Sosok hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka semua memancarkan paksaan energi yang kuat, yang membuat Shadow King of the Sky merasa sedikit buruk. Semua anggota klan Bayangan Langit berkumpul di sekitar Raja Bayangan Langit, membentuk formasi pertempuran. Hehe, kami di sini khusus untuk mengeksplorasi dan berburu harta karun. Karena harta yang dikumpulkan di seluruh alam Bayangan Langit, tanah leluhur Bayangan Langit ini pasti yang paling berharga. Petik 2. Makhluk berjubah hitam, berkata sambil mencibir. Ini adalah tanah leluhur klan Bayangan Langit kita, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata Raja Bayangan Langit dengan marah. Hanya sisa-sisa klan Bayangan Langit seperti kalian tidak dapat menghentikan kami untuk memasuki tanah leluhur Bayangan Langit. Selama kalian menangkap semua sisa klan Bayangan Langit, atau membunuh mereka semua, tempat ini akan menjadi milik kami. Dalam pertempuran saat itu, tidak ada yang sepenuhnya menghapus klan Bayangan Langit Anda. Sekarang Anda berani kembali ke sini, ini disebut melemparkan diri Anda ke dalam perangkap.
Petik 2. Makhluk yang dibungkus jubah hitam itu berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Mungkinkah kamu bertanggung jawab atas pemusnahan klan bayangan langit kita?" Petik 2. Wajah Raja Bayangan Langit berubah drastis, dan kemudian matanya menyemburkan api, dan dia bertanya dengan tajam. Setelah mendengar kata-kata makhluk ini, anggota klan Bayangan Langit di belakang Raja Tianyin semua menatap makhluk itu dengan marah. "Itu benar, kami adalah orang-orang yang melakukan pemusnahan klan Bayangan Langitmu. Saat itu, aku secara pribadi berpartisipasi dalam perang. Di tempat inilah aku secara pribadi membunuh banyak master klan Bayangan Langitmu." Saya masih ingat dengan jelas kemarahan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan para penguasa klan Bayangan Langit Anda sebelum mereka mati. Kata makhluk itu, sambil mencibir, "Hei, jadi kau yang melakukannya. Tuhan sangat menyedihkan. Hari ini saya akhirnya bertemu dengan pembunuh yang memusnahkan keluarga saya saat itu." Petik 2. Mendengar kata-kata makhluk ini, mata Raja Bayangan Langit hendak meledak, dan dia meraung marah di tempat. Boom! Anggota klan Bayangan Langit lainnya mau tidak mau meledak satu demi satu, melepaskan gelombang energi mengamuk, mengorbankan sepotong senjata ajaib, siap untuk membalas dendam. "Hari ini, aku akan membunuh kalian para pembunuh dan membalas anggota klan Bayangan Langit kita yang mati tahun itu." Petik 2. Raja Bayangan Langit melangkah maju, dan energi abu-abu yang perkasa menyapu keluar dari tubuhnya. Setengah kaisar berpangkat tinggi. Raja Bayangan Langit ini sebenarnya adalah setengah kaisar berpangkat tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa dia berada di mendalam benua langit saat itu. Di antara mereka, ketika Ye Yunfei bertemu dengan Raja Bayangan Langit ini, dia hanyalah sisa jiwa. Kecepatan kultivasi semacam ini sungguh luar biasa. Boom! Di samping Raja Bayangan Langit, 10 tetua dari klan Bayangan Langit melangkah. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, tidak buruk. Tampaknya sisa-sisa klan Bayangan Langit telah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya, Anda berlari kembali ke sini dan melemparkan diri Anda ke dalam perangkap, dan hari ini Anda pasti akan musnah. Petik 2. Makhluk pihak lain yang terbungkus jubah hitam berkata dengan dingin. Bum bum bum. Begitu suara makhluk itu jatuh, lebih dari 30 makhluk hitam melangkah maju pada saat yang sama, melepaskan aura energi mereka bersama-sama. Semuanya adalah master setengah kaisar. Tidak bagus. Wajah Raja Bayangan Langit dan 10 penguasa setengah kaisar dari klan Bayangan Langit berubah drastis. Lawan sebenarnya memiliki lebih dari 30 setengah master kaisar. Yang menakutkan adalah masih ada 3 kaisar setengah sempurna. Setelah bertarung, pria dan kuda dari klan Bayangan Langit tidak ada tandingannya sama sekali. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin membalas dendam sekarang? Aku menyarankan kamu untuk patuh dan mengikat tanganmu. Kamu masih memiliki kegunaan. Jika kamu berlutut dan segera menyerah, aku tidak dapat membunuhmu untuk saat ini. Makhluk hitam yang dikepalai lawan berkata sambil mencibir. Titik. Bahkan jika kalian dari sisi gelap semua berlutut sekarang, kalian akan mati. Pada saat ini, suara datar tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Makhluk hitam itu tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh untuk melihat. Kemudian, semua orang melihat seorang pemuda datang dari ketinggian di kejauhan. Itu dia. Sky Shadow King merasa sangat terkejut dan berkata. Bab 2164. Sky Shadow King memandang pemuda yang mendekat selangkah demi selangkah dari kejauhan, dan segera menyadari bahwa pemuda ini adalah Ye Yunfei. Haha, Raja Bayangan Langit, kita menyatukan kembali teman-teman lama. Gerakan Ye Yunfei tampak tidak tergesa-gesa, tetapi sebenarnya mereka sangat cepat, melewati pengepungan makhluk gelap itu dalam sekejap, dan mendarat di Raja Bayangan Langit di depan tentang dia. Dia tertawa dan berkata, Sky Shadow King tidak bisa membantu mengecilkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Dari matanya, dia bisa melihat bahwa kecepatan tubuh Ye Yunfei sangat cepat. Tampaknya Tuan Ye pasti telah mengembangkan kelincahan yang sangat pintar. Raja Bayangan Langit berpikir sendiri. Tuan Muda Ye, aku tidak pernah berharap kita akan bertemu lagi. Disinilah kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup. Petik 2. Raja Bayangan Langit naik untuk menyambutnya, terlihat sangat antusias. Tuan Muda Ye, para tetua dari klan Bayangan Langit juga melangkah maju untuk menemui Ye Yunfei.
Ye Yunfei mengangguk. Meskipun Raja Bayangan Langit dan para tetua dari klan Bayangan Langit sekarang adalah master setengah tingkat kaisar, Ye Yunfei cukup lega melihat bahwa dia masih sama antusiasnya seperti sebelumnya. Ye Yunfei percaya bahwa tidak mungkin bagi Raja Bayangan Langit dan para tetua dari klan Bayangan Langit untuk melihat kekuatan mereka yang sebenarnya sekaligus. Ini karena kekuatan Ye Yunfei telah jauh melampaui master setengah kaisar biasa, dan dalam keadaan normal, dia akan menahan aura energinya. Master tingkat setengah kaisar sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melihat alam dan kekuatan Ye Yunfei sekaligus. Tuan Muda Ye, situasinya tidak baik sekarang. Klan kita sekarang menghadapi musuh yang kuat, dan akan segera terjadi pertempuran sengit yang mengerikan. Tuan Ye, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi bagaimana? Anda pergi dari sini dulu, dan kami akan menemukan kesempatan untuk berbicara secara detail setelah pertempuran selesai. Petik 2. Setelah beberapa salam antara Raja Bayangan Langit dan Ye Yunfei, dia tiba-tiba teringat situasi tegang di depannya, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Adapun apa yang Ye Yunfei katakan, barusan, bahkan jika makhluk dari faksi gelap berlutut, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Raja Bayangan memilih untuk mengabaikannya. Dia pikir seharusnya Ye Yunfei yang belum mengetahui situasinya, dan masih muda dan energik, dan mengatakan sesuatu untuk pamer. Hehe, sungguh, anak manusia yang sombong. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa meskipun kita semua berlutut, kita akan mati? Petik 2. Tapi makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap tidak mengabaikan kata-kata Ye Yunfei. Dia mengarahkan pandangan suramnya pada Ye Yunfei dan bertanya dengan suara menusuk. Tuan Muda Ye, kekuatan orang-orang ini menakutkan. Anda tidak perlu melakukannya menghadapi mereka. Tuan Ye, situasi saat ini tidak baik. Saya akan mengirim Anda keluar dari pengepungan sekarang. Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, Sky Shadow King dengan cepat berkata melalui transmisi suara dalam benaknya, Ye Yunfei hanyalah seorang junior, tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatannya terbatas, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi setengah kaisar ini. Tingkat master di depannya sama sekali. Tampaknya Raja Bayangan Langit telah bersembunyi di suatu tempat terpencil selama ini. Dia hanya terisolasi dari dunia, dan dia bahkan belum pernah mendengar namamu. Petik 2. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Ye Yunfei, Anda tahu, nama Ye Yunfei telah menyebar ke sebagian besar dari 3.000 dunia, dan Raja Bayangan Langit, sebagai master setengah kaisar, bahkan tidak tahu tentang perbuatan Ye Yunfei. Petik 2. God the Shadow King telah membawa anggota klan Bayangan Langit yang tersisa untuk bersembunyi di mana-mana dengan hati-hati, takut mereka akan dikejar dan dibunuh oleh musuh yang kuat. Tentu saja, dia bersembunyi di beberapa tempat terpencil. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, Tuan Muda Ye, bersiaplah. Saya akan melakukan teknik pemindahan bayangan bersama dengan 10 tetua untuk mengirim Anda keluar dari pengepungan, dan kemudian Anda akan segera pergi. Sky Shadow King akan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara saat ini. Kemudian Raja Bayangan Langit dan 10 tetua dari klan Bayangan Langit siap menggunakan keahlian mereka. Namun, saat ini, itu benar, itu yang aku katakan, karena kamu datang ke sini hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei memandangi makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap, dan berkata dengan tenang. Seorang anak laki-laki yang berani mengucapkan kata-kata liar di depan kita benar-benar tidak sabar. Nak, aku tidak ingin kamu mati begitu bahagia. Segera kamu akan tahu metode sisi gelap kita. Petik 2. Sisi gelap makhluk terkemuka itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan suara suram dan tajam. Pada saat ini, lusinan penguasa setengah kaisar faksi gelap itu mengunci Ye Yunfei dengan kekuatan jiwa mereka, karena apa yang dikatakan Ye Yunfei telah membangkitkan niat membunuh mereka yang kuat. Namun, master setengah kaisar gelap ini tidak terburu-buru untuk bertindak. Menurut pandangan mereka, orang-orang dari klan Bayangan Langit dan Ye Yunfei telah dikepung oleh mereka dan tidak dapat melarikan diri. Tuan Ye, Raja Bayangan Langit menjadi sedikit tidak sabar saat melihat pemandangan ini. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dikurung oleh puluhan master setengah kaisar dengan kekuatan jiwa mereka. Sky Shadow King, jangan khawatir, karakter ini tidak layak disebut kepadaku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, kamu ceroboh. Meskipun Raja Bayangan Langit menyalahkan Ye Yunfei karena terlalu ceroboh di hatinya,
dia terlalu malu untuk menyalahkannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Ye, maksudmu, orang-orang ini dari sisi gelap? Raja Bayangan Langit tiba-tiba bertanya. Karena Ye Yunfei telah menyebutkan faksi gelap berkali-kali barusan. Itu benar, mereka semua dari sisi gelap. Mereka adalah musuh publik dari semua makhluk di 3000 dunia kita, dan semua orang bisa menghukum mereka. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei telah melakukan kontak dengan faksi gelap beberapa kali, dan dia juga bekerja sama dengan Kaisar Yan untuk meratakan lembah bayangan kuno yang ditempati oleh faksi gelap. Jadi sekarang dia sangat akrab dengan aura energi dari faksi gelap, dan dia bisa sekilas tahu bahwa orang-orang di depannya penuh dengan darah. Semua makhluk yang terbungkus jubah hitam adalah milik faksi gelap. Faksi gelap, ternyata faksi gelap ingin menghancurkan klan Bayangan Langit kita. Raja Bayangan Langit menatap faksi gelap itu dengan marah, dan berkata dengan gigi terkatup. Saat itu, dia adalah penguasa Megatron 3000 dunia, pada puncaknya, dia memiliki kekuatan tempur Kaisar Langit, dan dia mendapat informasi yang baik. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang faksi gelap. Mulai sekarang, faksi gelap adalah musuh bebuyutan klan Bayangan Langit kita. Klan Bayangan Langit kita akan melakukan segala daya kita untuk membalas dendam pada faksi gelap. Petik 2. Raja Bayangan Langit menatap makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap, kata demi kata-kata, suara itu penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Hei, ras sisa yang berada di ambang kepunahan, berani membalas dendam dari faksi gelap kita, seperti ngengat yang melompat ke dalam api, di luar kemampuan mereka. Makhluk itu mencibir, terlihat sangat menghina. Oke. Aku tidak akan membuang waktu dengan kalian. Mata makhluk itu menajam. Silakan, bunuh semua sisa klan Bayangan Langit, serta anak ini. Kemudian kita akan memasuki tanah leluhur Bayangan Langit, dan mulai sekarang, ini akan menjadi wilayah faksi gelap kita. Makhluk itu berteriak dengan suara yang dalam. Nah, kesini. Master setengah kaisar dari faksi gelap tiba-tiba mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, seperti awan hitam, bergemuruh ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tersenyum dingin dan berdiri di sana tanpa bergerak. Nah, kamu tahu kamu takut sekarang. Kamu hanya seorang junior, aku bisa menekanmu sampai tidak bisa bergerak hanya dengan menggunakan nafas energi. Petik 2. Makhluk gelap yang menembak Ye Yunfei tidak bisa membantu, menunjukkan senyum puas ketika dia melihat Ye Yunfei tidak bergerak. Dia berpikir bahwa Ye Yunfei telah ditekan oleh nafas energinya dan tidak bisa bergerak. Lindungi Tuan Ye, teriak Sky Shadow King. Segera, 3 tetua dari klan Bayangan Langit melangkah maju dan menyerang pada saat yang sama, siap untuk melindungi Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, tangan hitam besar itu sudah terulur di depan Ye Yunfei. 3 tetua klan Bayangan Langit mengeluarkan 3 pedang abu-abu berbentuk aneh dan ingin memotongnya. Saat ini, kamu terlalu percaya diri. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan ringan, lalu menamparkan, bertabrakan dengan telapak tangan makhluk gelap itu. Dengan keras, telapak makhluk gelap itu meledak di tempat. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Yunfei memberikan telapak tangan lain dan langsung menghancurkan kepalanya. Penguasa setengah kaisar dari faksi gelap ini hanyalah setengah kaisar tingkat rendah, dan itu terlalu lemah untuk Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, Raja Bayangan Langit dan anggota klan Bayangan Langit lainnya tertegun saat melihat Ye Yunfei menamparkan Master setengah kaisar sampai mati dengan 2 tamparan, mereka tidak percaya. Bab 2165, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Sky Shadow King bertanya dengan suara bergetar, terkejut sekaligus senang. Ye Yunfei tidak menjawab secara langsung, melangkah maju, dan tiba-tiba melepaskan tinju 9 pemakaman surga peminjam, meninju ke depan. Di bawah tarikan tinju, energi dan hukum langit dan bumi di seluruh dunia kecil berkumpul menuju tinju Ye Yunfei dengan cara yang kuat, membuat tinju Ye Yunfei seberat dunia. Dengan kondisi dan kekuatan Ye Yunfei saat ini, kekuatan Borrowing Heaven Nine Burial Fist benar-benar menakutkan. Engah-engah. Ada 3 penguasa setengah kaisar dari faksi gelap yang pertama menanggung beban, mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, dan mereka dipukuli dan meledak di tempat, berubah menjadi 3 kelompok kabut darah hitam. Kaisar separuh senior, merasakan energi yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei, Raja Bayangan Langit dan 10 tetua klan Bayangan Langit berteriak bersamaan, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak menyadari sampai sekarang bahwa wilayah Ye Yunfei sudah menjadi setengah kaisar tingkat tinggi. Setengah kaisar senior masih sangat muda, beberapa orang tidak percaya.
Tuan Ye memang naga dan burung phoenix di antara manusia, dan dia sebenarnya adalah penguasa setengah kaisar tingkat tinggi di usia muda. Diperkirakan tidak akan ada yang kedua di seluruh 3.000 dunia. Tidak bisa membantu tetapi berseru, "Raja Bayangan Langit, kamu terlalu banyak," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. "Wah, kamu berani membunuh makhluk gelap kami. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan, tolong mati." Makhluk gelap bergegas menuju Ye Yunfei dan berteriak dengan tajam. Gemuruh, 18 sungai energi hitam mengalir keluar dari tubuh makhluk gelap ini, terjalin dan digabungkan untuk membentuk kepalan hitam besar dan mengenai Ye Yunfei. Ini adalah setengah kaisar yang sempurna. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas. Cahaya pedang berkabut menebas, membelah tinju hitam dari tengah dengan embusan, dan kemudian cahaya pedang menyapu tubuh setengah kaisar sempurna yang gelap itu. Ledakan, tubuh setengah kaisar yang sempurna ini meledak secara langsung, berubah menjadi awan kabut darah hitam, dan kemudian menghilang ke udara tipis, memadamkan baik bentuk maupun jiwa. Segera bunuh kaisar setengah sempurna. Bagaimana bisa? Kelopak mata Raja Bayangan Langit dan 10 tetua dari klan Bayangan Langit tidak dapat mempercayainya. Mereka menemukan bahwa mereka tampaknya telah meremehkan kekuatan Ye Yunfei. Mampu membunuh kaisar setengah sempurna secara instan, bukankah itu berarti kekuatan Ye Yunfei saat ini sudah dapat menghancurkan mereka? Kekuatan bertarung anak ini aneh. Semua orang berhati-hati. Ayo lawan dia bersama-sama. Makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Ye Yunfei terlalu konyol. Bahkan kaisar setengah berpangkat tinggi tidak akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Konsep macam apa itu untuk langsung membunuh setengah kaisar yang sempurna? Nah, siapa kamu? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menjadi orang yang tidak dikenal di dunia dengan ukuran 3.000. Petik 2. Makhluk itu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan bertanya dengan suara yang dalam. "Namaku Ye Yunfei," kata Ye Yunfei ringan. Ye Yunfei tidak perlu menyembunyikan identitasnya seperti sebelumnya. "Ye Yunfei, ternyata kamu. Pantas saja kamu memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan." Mendengar kata-kata itu, makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, lalu berkata tiba-tiba, "Jelas dia pernah mendengar tentang Ye Yunfei. Semuanya, anak ini adalah pria kuat yang baru-baru ini bangkit di dunia 3.000 ukuran. Dia pernah membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam satu pertempuran. Hati-hati, kita akan mundur," kata makhluk itu, dalam suara yang dalam, sambil berbicara, sambil mulai mundur. Mengetahui bahwa anak manusia di depannya ini adalah Ye Yunfei yang terkenal, makhluk gelap ini segera mengerti bahwa mereka jelas bukan lawan Ye Yunfei. Makhluk lain dari faksi gelap juga mulai mundur satu demi satu. "Apa, Tuan Ye pernah memenggal lebih dari 200 penguasa setengah kaisar dalam satu pertempuran? Ini, bagaimana mungkin?" Klan tercengang dan meragukan diri mereka sendiri. "Apakah Anda salah dengar? Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang." Ye Yunfei tersenyum dingin. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjangnya, terus memotong satu demi satu lampu pedang berkabut. Ye Yunfei sekarang telah mengembangkan Wan Jiangwei Dafa ke tingkat Qian Jiangwei, dan ketika digunakan untuk berurusan dengan master setengah kaisar, itu hampir seperti efek membunuh seseorang dengan satu pedang. Saat lampu pedang terus menebas, satu demi satu, makhluk dari faksi gelap dicekik oleh lampu pedang dan berubah menjadi kabut darah hitam. Itu terlalu kuat. Melihat Ye Yunfei membunuh penguasa setengah kaisar dari faksi gelap itu dalam hitungan detik seperti membunuh ayam dan anjing, semua orang di klan Bayangan Langit merasa kulit kepala mereka mati rasa. Setelah beberapa saat, semua makhluk dari faksi gelap dibunuh oleh Ye Yunfei, dan tidak satupun dari mereka yang lolos. "Nah, kamu tunggu, aku sudah mengirim pesan kembali. Kamu membunuh begitu banyak anggota faksi gelap kami, tunggu balas dendam faksi gelap kami." Orang yang akhirnya dibunuh oleh Ye Yunfei adalah pemimpinnya. Makhluk ini sebelumnya sekarat, dia berteriak pada Ye Yunfei. "Terserah, ngomong-ngomong, cepat atau lambat aku dan faksi gelapmu akan saling berhadapan." Ye Yunfei mencibir, tampak acuh tak acuh. Ye Yunfei sudah tahu bahwa perang untuk menghancurkan dunia diluncurkan oleh faksi gelap, dan perang berikutnya untuk menghancurkan dunia akan segera datang, dan Ye Yunfei pasti berada di pihak faksi terang, dan pasti akan menghadapi faksi gelap pada waktu itu. Ye Yunfei sudah siap secara mental untuk ini.
Karena menurut apa yang dipelajari Ye Yunfei sejauh ini, semakin kuat suatu makhluk, semakin tidak mampu melarikan diri dari perang pemusnahan. Ye Yunfei sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan Ye Yunfei yakin bahwa dia akan menerobos dan menjadi kaisar langit dalam waktu singkat. Jadi Ye Yunfei tahu bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang untuk menghancurkan dunia. Membunuh semua orang ini, jauh lebih tenang. Ye Yunfei menoleh untuk melihat Raja Bayangan Langit, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatanmu telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Tianjing akhirnya sadar kembali dan berseru. Ketika saya masih di Profound Sky Continent, saya tahu bahwa Tuan Ye pasti bukan orang biasa. Dia pasti akan menjadi ahli top terkenal di masa depan. Tapi Tuan Ye telah mengejutkan 3.000 orang sedemikian rupa waktu singkat. Dunia besar dan kecil masih di luar dugaan saya. Petik 2. Seorang tetua dari klan Bayangan Langit menghela nafas. Tetua lain dari klan Bayangan Langit juga berulang kali memuji Ye Yunfei. Tuan Ye, untungnya Anda tiba tepat waktu hari ini. Jika tidak, klan Bayangan Langit kita akan mengalami konsekuensi bencana. Tuan Muda Ye, Anda adalah dermawan klan saya. Raja Bayangan Langit berkata dengan rasa terima kasih. Dia mengerti bahwa jika Ye Yunfei tidak datang tepat waktu untuk membantu, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lebih dari 30 setengah penguasa kaisar. Dari faksi gelap dengan tim mereka dari klan Bayangan Langit. Sky Shadow King, ketika saya meminjam 3 harta rahasia dari Sky Shadow Clan dari Anda, saya berjanji kepada Anda bahwa suatu hari, ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan membalas dendam untuk Sky Shadow Clan Anda. Jadi masalah hari ini adalah milik saya. Selesai, kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Lebih baik memasuki tanah leluhur klan Bayangan Langitmu sekarang. Kata Ye Yunfei lagi. Oke, terima kasih atas kebaikanmu. Apapun yang terjadi, mulai sekarang kamu adalah dermawan dari klan Bayangan Langit kita. Baiklah, mari masuk ke tanah leluhur Bayangan Langit. Petik 2. Raja Bayangan Langit mengangguk, lalu melambaikan tangannya lagi, dan masuk. Di bekas aula leluhur, klan lain dan Ye Yunfei juga berjalan di belakang Sky Shadow King. Bagian dalam aula leluhur ini sebenarnya adalah ruang kecil. Intinya, ini adalah dunia yang relatif kecil. Berjalan ke dalam, Anda bisa melihat pegunungan abu-abu tinggi dan gedung-gedung abu-abu tinggi. Ruang ini juga dipenuhi dengan energi dan hukum abu-abu yang kaya. Istana Bayangan Langit kuno. Raja Bayangan Langit melihat sekilas sebuah istana tinggi di kejauhan, dan sangat bersemangat. Raja Bayangan Langit, dikatakan bahwa semua harta dan warisan klan Bayangan Langit kita tersembunyi di kuil Bayangan Langit kuno itu. Raja Bayangan Langit, kuil kuno Bayangan Langit adalah tempat terlarang bagi klan Bayangan Langit kita, dan hanya Raja Bayangan Langit yang dapat masuk dan keluar sesuka hati. Anda adalah raja klan kami, jadi cepatlah. Petik 2. Seorang penatua berkata kepada Raja Bayangan Langit. Tuan Muda Ye, Anda harus tinggal di sini dulu. Saya akan memasuki istana kuno Tianjing sekarang, dan saya akan menyusul Anda setelah saya keluar. Petik 2. Raja Bayangan Langit berkata kepada Ye Yunfei. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Pasti ada banyak hal baik yang menunggumu di kuil Bayangan Langit kuno itu. Kuperkirakan setelah kamu keluar darinya, kekuatanmu pasti akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Tetua, saya telah mengaktifkan kembali formasi di luar, dan makhluk dengan kekuatan biasa tidak dapat masuk. Tapi untuk berjaga-jaga, Anda mengirim beberapa orang untuk berjaga-jaga di luar, tidak membiarkan makhluk hidup memasuki tanah leluhur klan Bayangan Langit kami. Petik 2. Raja Bayangan berkata kepada 10 tetua. Raja Bayangan Langit, jangan khawatir, tidak ada yang bisa masuk jika aku di sini. Kecuali jika itu adalah master dari tingkat kaisar. Petik 2. Kata Ye Yunfei, itu benar. Dengan Tuan Ye di sini, saya benar-benar merasa lega. Petik 2. Raja Bayangan Langit mengangguk sambil tersenyum, lalu meregangkan tubuhnya, dan bergegas ke kuil Bayangan Langit kuno di kejauhan dalam sekejap. Petik 2. Semuanya, mulai sekarang, kita akan tinggal di tanah leluhur ini. Lain kali, semua orang akan merapikan tanah leluhur. Petik 2. Seorang tetua dari klan Bayangan Langit berkata dengan lantang. Kemudian 10 tetua dari klan Bayangan Langit memimpin anggota klan Bayangan Langit untuk mengatur tanah leluhur.
Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi, lalu memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan dunia 3000 ukuran yang kacau, 3 sosok menakutkan muncul. Mereka adalah 3 kaisar surgawi yang agung. Pada saat ini, 3 kaisar surgawi yang agung semuanya adalah pembunuh. Menurut apa yang dikatakan orang buta tua itu, setelah kami menemukan Kaisar Ye, pertama-tama kami menyembunyikan diri, menunggu kesempatan, dan kemudian mencoba untuk berhasil dengan satu pukulan dan melarikan diri secara instan. Selama seluruh proses, semakin sedikit aura energi yang bocor, semakin sedikit aura energi yang bocor. Lebih baik, Kaisar Tian Luo berkata kepada Yu Yue dan Jin Wu, singkatnya, saat kami membunuh Ye Tiandi, kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian perjanjian Taiko. Perjanjian Taiko terlalu misterius, jadi kami tidak memprovokasi jika kami bisa, kata Kaisar Tian Luo dengan dalam suara. Oke, Yu Yue dan Jin Wu sama-sama mengangguk. Bersambung.